Santai. Santai. Oke, akhirnya kita mempunyai waktu kembali untuk bertemu Sandra Bullock di sini karena kesibukannya yang cukup. Sandra Bullock. Badan Urusan Logistik. Sandra Bullock. Karena beberapa orang tuh ada yang ketika aku ngupload konten lokasi sama Bang Yeser ada yang komen, "Mbok ajak Benny, kita sudah mengajak." Kita sudah mengajak. Bahkan Benny kan sempat di beberapa konten cek lokasi dia pasti ada. Tapi buat teman-teman tahu, cek lokasi itu saya sama Bang Yesel dulu karena Benny ini kalau untuk syuting outdoor kan tahu sendiri kan, banyak orang yang ngincar. Ngincar apa, Bang? Penjual es podeng kan banyak. Yang mengincar beliau untuk menusuk dengan pisau-pisau rujaknya. Saya hanya mau ikutan ceklok kalau di Lawang Sewu. Oke ya. Tenan ya. Karena cek lokasi itu ada kemungkinan cek log horor ya, Bang. Iya, cek log horor ada kemungkinan. Cek log awan baile. Lah, iya memang siang. Tapi awan pun kalau di Lawang Sari jadi agak singup loh itu loh. Yang dunia lain dulu kan nonton aku dunia lain yang Lawang Sewu. Iya, jari ini kan yang itu akhirnya diganggu sampai rumah gitu. Katanya diikuti. Karena aku sebenarnya behind di sini ngerti kuwi. Sing peserta kuwi sedurunge tek Lawang Sewu dinyang 500. Apa ya rata mortet ya komentar. Tersinggung, demitnya tersinggung. Baca kelas 1000 ini. Sewu ya dinyang 500. Oke. Selalu main di klasik tapi enak. Klasik tapi asik. Menurutku ada dua pemain yang main di klasik tapi selalu enak, Bang. Siapa? Satu, Benny, Mbak Gige. Mbak Gige Main di klasik enak terus. Kalau di nasional jelas Cing Abdel. Tapi dia bukan main klasik ya, dia penciptanya kalau itu. Iya, dia ada di zaman itu. Kreator, Wonder. Tapi bener-bener cek lokasi horor bener ya. Lawang Sewu dinyang 500 sih lucu banget, Bang. Nesu lo, debitnya nesu. Tahu dini gue. Kan? Lawang Sewu dinyang 500. Takoni rada oleh Oscar nih, Bang. Betul oleh Oscar. Lawang Sewu dinyang 500. Oscar kayak kancamu kayak. Siapa? Tony Oscar. Aduh, saya kira tadi Tini Iskir. Karena wis guru. Oh iya, guru banget. Masa dari berat badan 100 sekian lah ya. Dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun berkurang 40, Bang. Ya sama kayak Mas Topik Sudirman. Oh, Topik juga ya? Mas Topik konten lari, gendut berlari. Kowe gawe, Bang? Hah? Kowe gawe. Gendut pit-pitan tapi enggak jarang ku konten. Mas Topik gawe gendut berlari, kowe gawe lemung gelangsar. Apa terus? Lemung gelangsar orang tahu loh. Jadi kowe ngepit tiap ending cerah omahmu tok gelangsar ke. Terus. Lemung gelangsar. Terus. Apa maksud? Terus. Kalau penonton yang setuju ini ya komen ya. Lemung gelangsar Mukti. Ya, tapi aku pengen featuring dengan MC Jogja juga. Siapa? Mbak Yati Lemu ada namanya. Aku udah Mukti. Oh no, beneran. Yati Lemu. MC Jogja. Wes tahu. Jangan-jangan si kuwi sing sak film rak dhewe. Mungkin. Sing ndi? Karo Mas Bimaco. Uni. Utuh. Enggak Filmnya ada sing Agus Magelangan apa? Seni Memahami Kekasih. Itu mungkin ada. Itu mungkin ada. Mbak Yanti Lemu. Kayaknya Mbak Yanti Lemu. Yanti Lemu. Pojoatan lho. Koyone. Tapi kowe ndelok fenomena iki enggak ning Jogja. Iki sebagai wong sing luwih sering ning Jogja ya, Bang, kowe ya. Kowe wis tau nyoba ramen gesel? Aku ingin pertama kali. Pertama kali pas mudik ini merasakan ramen gesa. Tapi aku pas bulan puasa nih. Oh, jadi kowe pas jam di luar jam buka. Jam buka aku pesen sekitar jam 3-an. Tapi tak pangan jam 6 ben kebak. Ben dugo. Kan bro. Drop saya. Mau sampai pada Lawang Sewu dinyang 500 sampai. Drop. Tenan aku pesen jam dulu bener-bener kuwi selo dan aku lagi ngerti ning postingane Bona ternyata jam buka puasa ki ngawur ramene. Oh. Jadi aku rasa, ramen gisa kok santai ngene, maksudnya slow nih. Ternyata gara-gara
yo pas bulan puasa kuwi. Iya, enak privilege kamu sebagai orang yang tidak berpuasa. Tapi tipenya ramen kuah kuning atau kuah Kuah kari? kuning, Bang. Kuning koyonya. Kuning telur, ono rasa telur ya? Ono, mirip. Oke, soalnya sorry aku tahu nyoba ramen Michelin recommendation. Michelin rekomendasi. Michelin Bintang recommendation. piro? Rekomendasi. Bintang 5, Bro. Enggak ono bintang 5, Bro. Bintang mana dua? Telu, bintang telu. bintang 3. Karena di Jepang itu kan ada Oh, iya? Iya nggak ada Rangat ya, Bu. pokoknya ada daftar ada beberapa restoran yang ditulisin Michelin recommendation. Nah, Michelin recommendation. itu kata Bang Tio itu udah dari zaman dulu dilakukan oleh orang-orang Jepang untuk mempromosikan makanan yang terverified enak. Nah, aku makan yang ramen itu sumpah, Bro. Enak. Enak ngendok, Ngendok itu ya. Kuah ini telur banget. Kuahnya telur banget. Minyak gede-gede ngono. Tapi minyak yang udon. Minyak enggak ramen tapi gemuk-gemuk gitu. Oh, kayak babi karet. Iya hampir gedenya sama tapi lembut. Nah itu ada ini ya, ada Filosofinya? life hacknya. Oh, efeknya. Kalau kamu beli yang di kota, yang di Tokyo di mana gitu, itu rame banget. Karena tempat wisatawan. Nah aku nemuin tempat yang agak lumayan sepi adalah di bandara. Di Haneda. Di Haneda ada jualan itu Tapi sama. Malah sepi karena kan nggak semua orang ke bandara. Cuma kan vibe-nya jadi beda, Bang. Nek FVP kita- beda, tapi nih rasa aku berani ngadu itu sama dengan cabang yang lain. Gitu. Enak. Enak. Isinya ayam. Isinya ayam, tapi kalau mau Halal nggak? ya nggak halal juga ada. Itu tak, tapi halal nggak? Halal. Halal. Kayaknya kayaknya ragu deh. Kayaknya Kayak Tapi aku ragu. pesennya ayam gitu. Tapi ayam kan kuahnya kuahnya kaldunya kan kaldunya biasa. Nah, itu dosane wong Jepang. Aku beli bayar kok yang ayam kok gitu. Kan biasanya mirin-mirin gitu nggak tahu. tapi kuwi sing ning Haneda ki sepi uang apa jangan-jangan mau sepi suara. Jadi uangnya akeh tapi numpuk. Lumayan naik lagi ya. Lumayan. Agak naik lagi. Terlalu review komedinya Benny ya ini ya. Tapi ternyata ramen itu setelah aku coba di Jepang juga beberapa ramen-ramen yang biasa sebenarnya rasanya menyerupai mie sedap kare kebanyakan. Dulu aku malah suzon beli ramen di Jogja gitu kayak wah ini ternyata mie sedap deh kok. Rasanya menyerupai mie sedap. Ternyata pas di Jepang juga emang menyerupai mie sedap atau di Jepang juga pakai mie sedap apa? Aslinya ya. Aslinya. Tapi kamu mie sedap yang Kare. laksa pernah nyobain nggak, Bang? Laksa Malaysia. Apa? Singapura. Laksa Singapura. Wah, enak, Bang. Kamu pokok Ora apa-apa. kan laksa Singapura emang. Kayak ora pantes flu ya, Bang ya. Ono wong ora pantes lu. Kan ngebas suara. Iya. Tapi kowe first impressionmu geisha piye, Ben? Kowe wis merasake ramen berapa kali? Oh, di mana-mana ya. Heeh. Aku langsung membandingkan dengan ramen favoritku yaitu Serogia kan. Serogia kan yang Cilandak, yang Citos sono. Citos. Itu tipenya agak beda tapi mempunyai keunikan masing-masing. Kayak aku nek bosen makan Serogia kayak ramen geisha. Dua itu sama-sama Oh, undi. undi salah satu top tierku kita dua itu. Sejauh ini top tiermu adalah Serogia sama Geisha. geisha. Geisha emang enak. Oh, seenak itu berarti. Kamu tadi ngomongin geisha karena apa? Karena pernah nyoba juga atau karena wah ki rame terus apa piye? Karena kemarin itu aku lihat di selama Lebaran itu kan banyak pemudik yang kayaknya dari beberapa circle pertemanan kui ngantri ramen geisha, bahkan sampai belum buka pun udah antrian 43. Belum buka loh itu. Kalau itu ininya pas puasa aku bisa maklum. Karena kabeh wong pengen berbuka mungkin dengan ramen geisha. Benar. Tapi kalau Lebaran, Bang, Buset. maksudnya ini kan JCM ya? DCM. Gimana? Nah, JCM terakhir klinik JCM wes kapan? Terakhir JCM. Aku promo film Iya benar. nonton film apa ini? yang apa? Yang Nonton film apa ini? Sate Kakak. Sate Kakak. oh ya itu terakhir ke Iya. JCM. Dan emang JCN ini aku kultuskan untuk menonton film-film Benny. Selain itu aku Enggak. apa JCN? Jadi harus ada filmku untuk kamu mendatangi JCM. JCM bahkan pertama kali aku ke JCM itu adalah film 5 cowok jagoan. Gara-gara film itu gara-gara. Aku nonton yang Netflix. Nonton yang Netflix. Tapi aku lebih daripada mengamati ramen geisha kemarin aku jelas mengamati keramaian Kelatak di selatan bro. Gila nggak masuk akal. Nah, ini Nggak masuk akal bro sumpah. Enggak, ini geisha dulu. Geisha kan rame banget. Iya. Secara rasa
berarti worth the wait lah ya. Ya. Valid. Tapi aku tidak merasakan antrinya yo. Nek antri aku sebenarnya tipe orang yang makanan seenak apapun nek ngantri dan aku cuma Males ya? makan misal sama pasanganku, oh ini golek liyane wae. Setuju, aku juga sama. Tipe itu. Aku nggak yang terus, wah mumpung di sini gitu, ya enggak deh. Kita kapan aja. Kecuali ya, yang luar negeri bang. Aduh. Mungkin ya. Wah, aku tetap enggak ternyata. Oh, Tapi iya. kan kita belum tentu sering balik situ, Mo. Tapi aku ternyata tetap enggak bang. Tetap Tapi enggak bisa. betah. Gue pamane ning Tanzania. Kangen. Ayo. Orang bisa. Ada kemungkinan Misal ragu ini balik. loh, misal Mukti ke Jepang Ada itu aku sama si Rizka pacarnya ini. Rinda. Oh Rinda. Nah. Ya. Wih, mengakui Ya, sekarang. iya, di Sari agak lama lain juga aku, udah. ya. Sama si Rinda. Misal Rinda pengen makan ini tapi ngantri banget. Piye? Ini posisinya jelas sudah sah ya hubungannya Iya. maksudnya dalam masih pacaran terus keluar negeri. Iya. Dan kemungkinannya cuman kudu dituruti apa nesu, jadi nggak bisa ditawar lagi. Ini nggak bisa ditawar lagi. Ya jelas itu rute. Itu nih karena sehari di Seneni karo cawe tapi padha wae 365 hari. Sedinone 365 hari, tapi tetap tak turuti. Tapi yang di Jepang itu sempat anak-anak sama anak-anak Vindes itu ngantri di pedestriannya Pedestrian. Osaka atau apa pedestrian? Oh, ada foto gini. Iya, Ginda Gliko. Yang ada Wings. Gliko Wings. Yang ada klikonya itu loh, lupa aku kawasannya apa. Itu pada ngantri, aku ikut Dotonbori. ngantri. Dotonbori. Akhirnya ya wis aku, sumpah malas aku tuku takoyaki gurita wae aku nang harapan. Mending tuan muda ya, tapi Tuan tuan muda. muda ning restoran. Tapi fun fact tentang Michelin aku nggak sengaja lihat di Instagram. Nah. Michelin itu Sejarahnya? kan, iya, sejarah. Dia kan merek ban kan. Ternyata itu tuh sebenarnya awalnya hanya untuk membuat penjualan ban itu naik. Oh. Jadi zaman dulu tuh orang mobil masih sedikit, penjualan ban tuh stagnan segitu-gitu aja, terutama yang Michelin. Akhirnya mereka buat apa nih yang bikin orang keluar kota kemana-mana tuh apa? Oh makanan. Oh, itu yang bikin orang traveling. Akhirnya pertama kali dibikin buku makanan, buku panduan Michelin. makanan yang dimana di sini kamu makan apa, di situ makan apa, sampai berkembang mereka menilai makanan. Iya. Makanan ini enak atau enggak. Nah, kayaknya bener omongan Bisul tadi bintangnya cuma sampai 3. Iya, dan Bintang 1 aja itu udah yang Iya. disembah-sembah. artinya satu itu bukan yang bukan buruk terus sedingan terus baik ya, tapi satu itu enak, yang kedua itu enggak tahu sih, mungkin enak tiga itu direkomendasikan bagus. dan enak banget lah mungkin Iya. ya mungkin. Pokoknya 3 bintang itu bukan kalau Michelin bintang 1, oh cuma bintang 1 kok gitu, enggak Enggak bukan juga. gitu. Wah, itu levelnya udah. Itu udah wos, pokoknya dapat Michelin itu apik banget lah. Nah, yang Mukti kemungkinan itu cuma Michelin recommendation. Jadi ada yang nggak dapat bintang tapi udah masuk rekomendasi. Oh, bener deh, karena aku nggak ngecek bintangnya sih. Tapi ada tulisan Michelin recommendation. Tapi itu pun nggak main-main. Itu pun tetap memang bagus juga. Bener, kecuali Bridgestone. Bridgestone. Beda lagi, recommendation. Benar. Atau Pirelli. Pirelli recommendation. recommendation. Petrol recommendation. Ini arah utara tadi Geisha yang menjadi perbincangan. ya. Antrian apa segolodeh kopi klothok sudah agak mereda. Nggak terlalu. Kalau di medsos nggak viral terlalu. kayaknya. Di Iya, medsos nggak terlalu di medsos. Tapi aku yakin Selatan gimana, Bang? pasti ada bapak-bapak memakai pada berbelangkon itu masih ada. Pasti. Memakai Innova berbelangkon, berbaju polo, kalau nggak polo Lauren, kalau nggak Lacoste. Lacoste. Itu pasti ada orang-orang kayak gitu. Kalau enggak ini cerita pas kemarin di Singapura ada bapak-bapak begitu pakai lurik Iya dan tuh. berfoto Iya. di patung Singapura dan Ada. nggak Jawa sama sekali emang nggak Nggak Jawa. ngeliatin Jawanya. Oh, mukanya nggak Jawa? Enggak, emang Jawa banget Ben. Oh, Jawa banget. Jawa banget, mukanya itu kayak permadi aktivis ngono kuwi lho. Sumpah, bapak-bapak kuwi. Ketika bisa kenalan mesti modelnya, yo ngene iki Mas, nyambung seduluran. Nyambung seduluran mesti kata-kata andalan. Ya pada Jawane lah ngene. Pada Jawane lah. Nah, tapi menarik fenomena Geisha ini malah menambah orang ke Jogja tapi makanannya makanan Modern. Jepang. ya. Modern. Modern lah. Oh, ya. Karena sebelum Geisha Iya. salah satu yang rame adalah Mediterania. Yo. Ya kan? Oh, tapi segmented Si Bang, Mediterania, Bang. Mediterania si Rico Lubis sama yang bahas tuh. Iya, Tapi iya kan orang luar kan ke Iya. Jogja Mediterania. Tapi benar ya saya adalah tetap segmented karena Segmented. secara harga, price, iya. iya. Sing ning kono ki biasane minimal 10.000 lah follower.
Oh iya. Tapi sebenarnya mungkin yang membuat orang-orang luar ini seneng ke Jogja terus makan medit yang sebenarnya makanannya nggak Jogja banget itu adalah harganya. Dibanding sini Kalau orang apa? kalau medit itu agak middle up lah. Iya. Nek middle down Nanamiya. Nanamiya ya middle lah. Nanamiya middle. Tapi makanan sekelas medit di Jakarta itu harganya udah nggak masuk akal, Les. Oh iya. Tapi di Mungkin Jogja ya. medit itu untuk orang Jakarta, murah Wiles. Benar. Tapi medit untuk orang Imogiri selain ada kelarangan juga. Imogiri cerah. Iya. Tahu Imogiri. Wisatawan dari Imogiri. Iya, Bisa tapi ini nah menurutku yang menarik dari orang makan di Jogja itu banyak yang benar-benar menggunakan momen makan untuk perayaan. Selebrasi. Selebrasi, bisa makan sate itu untuk orang tempat-tempatku termasuk pasti lagi punya duit, Ben. Bukan Makan yang di luar. makan di Sate. luar. Ya benar sih, makan di luar tuh masih buat orang-orang sekitar kita tuh ya perayaan toh. Termasuk misalnya sate. Nggak semua bisa kayak meluangkan waktu Iya. dan menyeper duit cuma untuk makan di luar. Sate ada beberapa makanan yang sifatnya perayaan. Sate itu pasti. Karena sampai jadi Apa? jadi kayak celetukan dan ejekan ketika temen lagi punya duit. Pasti ada istilah, wah duitnya oke nyate. Nyate. Sampai level sate itu buat ukuran orang lagi punya duit. Bener. Tapi nyate. omongan Mukti tadi tuh di Jogja umum kalau makan di luar tuh kayak ada momen-momen tertentu. Iya. Iya. Terutama untuk ekonomi kayak kita ini. Iya. Bahkan dulu aku ada pengalaman keluargaku kayak sebulan nih nggak makan di luar karena emang duitnya lagi habis tapi kita harus tetap sebulan minimal sekali makan di luar. Rumah kita di Merauke. Jadi aku percaya. Jadi mau nggak mau kita Anu di luar, iya kan? Bener kan? Anak videonya si My Ben ini kemburuan lama tuh. Dulu. Jadi kita akhirnya makan di luar. Apa di Merauke? Oke, biar kita bisa makan di Bisa. luar. Oh. Karena kita nggak punya duit, Le. Ya kadang-kadang makan di luar tuh terjadi ketika ning jero sumo. Sumo, iya. Tapi nggak tahu ya kalau di Jakarta ada istilah kayak punya uang duit banyak terus ayo sate. Ya sate. Terus Kalau di sini, kalau di sini. menurutku mie ayam tuh Enggak, kalau di sini enggak kayaknya. Oh, enggak. Jakarta Kayaknya Enggak. karena Enggak. udah terlalu metropolitan, Mo. Iya. Jadi kayak budaya makan di rumah itu nggak sekental di Jogja. Bisa, benar. ya dewasa ini kan kita baru sadar kan kalau misalnya kalau istilahnya orang sini kan ternyata dewasa ini baru sadar makan nugget itu nggak harus bareng-bareng gitu. Makan nugget Iya. tuh bisa satu orang tuh bisa makan nugget gitu. Nugget nggak harus dibagi-bagi. Iya. Telur dadar nggak harus dibagi-bagi. Iya. Bagi kita orang Jawa, makan sate satu porsi dibagi-bagi itu wong Jawa banget. Wajar itu. Wajar. Wajar. Dan itu orang-orang baru menyadari ternyata dewasa ini makan sate satu porsi untuk satu orang tuh lumrah. Gitu. Mewah sebenarnya. Mewah. Makan sate nggak pakai lontong dan nggak pakai nasi itu umum, nggak Umum, apa-apa. iya. Iya. Zaman dulu mah gini lah. Iya. Aman bro. Karena apa sate itu kan bumbu kacangnya ketika dikasih nasi ya Enak. masih enak Enak. gitu kalau dibagi-bagi kayaknya. Kabeh menurutku nek dikai bumbu kacang enak. Ora apa soto Purwokerto. Aku enak, Aku nggak seneng cocok aku. di Seroto aku nggak Sukaraja. cocok. Jujur aku kurang cocok di Seroto Sukaraja aku suka. bumbu kacang. Tapi ada beberapa yang nggak suka. Kurang serak lah. Gondrong rainnya di kayak bumbu sate. Sate itu enak gondrong. Tetap kayak Kowe borok itu kayak bumbu sate. Kayak bumbu kacang. Selatan gimana bang? Wah, selatan Yang gila, sate bro. Klatak tadi. Meriah. Meriah Jalanan? parah. Ulang tahun ya? Kalau jalanan sekarang agak lumayan ada perbaikan karena bisa dilihat dari sate Klatak Maadi yang dulu parkirnya Susah. agak Ya. numpuk, Heeh. sekarang udah punya lahan sendiri. Wih tapi yang di samping itu. Beli lahan. Mak Adi sampai nguruk sawah loh gue. Iya. Sawah yang belakangnya itu ya. Bahkan ada petani sih, tangannya sih. Deh, ora. Aku jadi tunggu, aku jadi tunggu. Deh, ora melu koordinasi. Wis waya diuruk deh sik macul tadi. Ditimpani, Mak Adi terus ditimpani lemah ngono kuwi. Diruk mau. Kayak tulungnya detail. Ono ngene sithik. Tulung. Tapi ternyata di belakang
sawahnya kan samping diuruk. Ya. Belakang tuh ternyata view sawah juga loh, Mu. Sih, Ternyata kita kan Mas. kalau makan nggak pernah yang sampai belakang itu, Mu. Iya. Kita Iya. samping deket yang bakar-bakarannya itu Iya. kan. Kalau sekarang justru itu spot favoritku. Di belakang yang Di belakang. sama kekasihmu itu. Kamu iya sama teman-teman juga. Oh, iya. Sama awek Sama depan pasti. Kalau sama pacarku malah pacarku nggak terlalu suka ngelatak dia. Oh. Oh, Nggak terlalu. Taichan. Podo karo cewekku, jangan-jangan aku kue apa ya? Masuk. Berengas mau cinco. Nah itu menurutku ini masukan ya buat para pelaku F&B di Jogja itu parkir juga harus dipikir menurutku. Karena ada beberapa, mohon maaf, kita itu kadang pengen jajan tapi ketika kapasitas parkirnya wis anu kadang juga mau mampir iya lagi gitu. Tapi kadang-kadang ini Bang, ini point of view tukang parkir ya. Ya. Mungkin bisa jadi tukang parkir itu juga atau pengelola makanan itu juga tidak nyangka akan sebanyak itu kapasitas volume kendaraan yang pengen beli ke Iya tempat sih. dia. Tapi gitu. paling enggak habis itu mungkin ada pemberitahuan kayak oh parkir kita sempit loh. Jadi kalau ini pas ramai banget, pas peak-peaknya, mohon maaf teman-teman kalau ke sini monggo berangkang aja. Ya, atau naik kendaraan umum. Atau ska. Terpesona, aku terpesona. Tapi beberapa ada loh yang sampai gitu bang. Apa? Berangkang. Enggak. Beberapa tempat makan yang dulu setahu nggak tahu mana lupa aku tapi yang ngasih tahu kalau kesini naik kendaraan yang umum aja. Umum. Ya, aja. salah satu itu apa? Yang kita sering dulu, Pak Bari, bukan warung, warung Favorit Jember. warung Heru, bukan warung steak. dekat kosmo. Oh iki lah kedai Kedai rukun. 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 Benar. Kedai rukun Kan ngasih tahu. parkirannya harus di depan yang sebenarnya bukan parkiran dia. Sebenarnya kenapa parkirannya tidak direkomendasikan ke depan? Karena di depan ini banyak banget. Ada soto kadibiro, warung steak, terus sekolah, soto kadibiro 2. Jadi kalau di depan semuanya di depan, kui malah akan memenuhi jalan wates itu. Iya. Bener. Atau menyediakan satu pegawai yang tugasnya ngusir. Dia ngomong tuh. Boleh. Lewat ke bawah. Tapi dhisik ya, ngomong-ngomong soal tukang parkir ya. Dhisik iki salah satu alasanku tidak lagi ke semesta, berhenti ke semesta adalah tukang parkir. Kenapa? Mabuk, Bang. Oh, Mabuk terus gini aman. jaluke dite iki jaluke Random. 1000. Iya random. Motor Wah, lo ya? Ini di Jogja nggak masuk akal. Ya. Di tahun 2010, 2009, 2010, 2011 lah. Di 5.000 nggak masuk akal. Dia maunya 5.000 karena itu di satu. Semesta ini kan 24 jam. Otomatis dia lembur. Nah, lembur itu kalau di atas jam 12 dia mintanya uang lembur. Lah kan mintanya ke Lah iya makanya gue mulai gak asik nih gitu. Dulu ya. Tapi ya memang warung-warung yang kayak Pak Pong yang lebih Oh sekarang yang udah prepare lah. proper. Apalagi Pak Pong kan baru lagi sekarang. Yang di Sebelum pinggir Adi. jalan ya? Iya sebelum Adi di Kampung Jati itu. Oh itu juga bagus banget dan menurutku sekarang kayaknya manajemennya udah oke banget karena benar-benar jam 10 itu tutup. Oh. Jadi menurutku kalau di dunianya Bang Pen ada syuting sehat, Syuting sehat. di Pak Pong ada sate sehat. Sate sehat. Sate Jam sehat. 10 tutup. Jam 10 tutup. Tapi kamu kemarin ngomong-ngomong Klatak membawa rombongan Bang Awi ke Klatak yang terbaru juga. Mbak Lala. Mbak Lala, oh iya? Mbak Lala. Ternyata ada menu sate Klatak goreng Karamel. bawang, goreng bawang. Oh, goreng bawang ya. Goreng bawang. Oh. Sebenarnya yo Sebenarnya- hampir sama. Sebenarnya Joglo tuh udah ada beberapa menu modernisasi, Bang. Sate joglo. Sate Joglo, sate Klatak Joglo sing sebelah kulone Pak Pong. Pak Pong ya. Itu ada krenyos goreng bawang, ada di situ. Oh iya, Nah, sebenarnya menu-menu custom gitu. Iya, loh. custom dikit lah. Hmm. Mbak Lala kemarin tuh sampai aku harus ini dulu, harus reservasi dulu karena Ican kan yang ngalami beberapa kali makan sama keluarganya di warung-warung yang ramai kayak di Bacok apa gitu pas peak-peaknya kemarin banyak ditolak-tolakin sama warung Oh iya. karena bener-bener udah overload. Nah, kemarin Mbak Lala overload nggak? Enggak, aku soalnya booking dulu dari sore. Oh. Tapi habis bener habis. Tapi Mbak ngasih bapaknya sik tua daging gue bapak. daging gue apa Mas? dikeleti. Jok, Daging gue apa? pengunjungnya nih, boten Pak, yuk. Tiba-tiba Gue seso. ditambah. Itu bener-bener entek resik baru jam
10. Tapi menurutku itu sangat masuk akal karena 5 kali mencoba sate kelatak Mbak Lala dan juga krenyosnya. Entek, aku selalu menghabiskan itu dan konsisten. Alasan kenapa kita belum merekomendasikan sate Mbak Lala ini karena yang rasain baru kita. Oh iya. Baru di circle kita. Artinya nih misal beberapa kali berangsur lah ya nanti kalau misalnya kita kan juga dulu merekomendasikan Maadi itu berangsur. Berangsur. Iya. Berangsur dari siapa? Oh enak. Nah, siapa tahu karena seleranya masih sangat lokal, Mbak Lala ini belum tentu banyak yang bisa menerima. Tapi yang jelas kita merekomendasikan. Approval gimana? Iya, kita rekomendasikan karena untuk membantu teman-teman yang nginepnya di utara. Kalau selalu ke selatan kasihan. Iya, Setuju. Bahkan itu Mbak Lala misal itu di sebelahnya Maadi. Maadi tak akan minggir sidik. Minggiran sidik. Ini. Pakai gestur tangan kali. Iya. Sebenarnya lokasi memang memudahkan, tapi bahkan Iya. kalau lokasinya jauh pun menurutku Mbak Lala Masih worth it. worth it. Sama free kerupuk masih. Free kerupuk. Lokasi kalau lokasi apa Awe gimana? Bang Awe kelataknya oke. Oke. Sama Bang Awe itu orangnya kadang nggak mau explore kalau udah suka kelatak ya kelatak itu. Tak kasih krenyes beberapa ya sama kece ya. Ya cuma di tabur-tabur tok, tapi saat ini dia ya cocok. Enak. Tapi aku menemukan kenapa 6 porsi kalau- dia Edan. Mujan. 6 porsi, Bang. Karena Nomor sih 12 tusuk berarti. Ya ora kan telu Mbak Lala. Weh, Mbak Lala kita lu. 18. 18. the next Panji kan kayak gitu. Panji ben puluhan, Bro. Pas Pak Bari kan kayak gitu. Bahkan dagingnya Pak Bari dijaluk Iya. kan. Di daging mulai udah wah. Enggak, Les. Kalau aku udah sampai berani merekomendasikan Mbak Lala karena aku menemukan yang ada di sate kelatak Mbak Lala dan nggak ada yang tempat lain adalah minimal di 5 kali kunjungan itu ya konsistensi. Konsistensi. Karena memang tipenya kalau orang daerah ya, bukan orang daerah sih apa ya namanya, orang yang berada bukan di perkotaan menjual itu mereka kayak nggak memikirkan konsistensi. Mereka jual yo, takarannya Iya, bahkan mungkin benar. nggak ada. Iya. Nah aku nggak tahu, aku belum pernah nanya. Mbak Lala ini kayak takarannya ada gitu loh. Aku makan dari yang pertama sama yang kelima sama rasanya. Oh iya. Enaknya sama, nggak tahu ya kalau kamu Oh, ya. ini kuncinya di yang bakar itu sering muter Iya. lagu Linkin Park itu juga Oh, iya sih. Tenang Les, Bang. Linkin Park remix. Sumpah, ping telu ping papat. Iya, benar. Muternya Linkin Park. Linkin Park remix lagi. Sama mungkin kalau Mbak Lala nonton ya, mungkin secara tempat dikit lagi berani Mbak, karena kulihat si pengunjungmu makin banyak loh. Setuju. Ya apalagi setelah podcast ini tayang ya. malah menurutku yang lesehan itu dibikin kursi semua malah yoi. Oh iya. Iya, jadi berapa iya, meja gitu loh bayangin. Nah, Lesehan yang kan pinggiran ya, di pinggiran. panjang toh. Di Mbak Lala ada menu nasi goreng pliket nggak? Pasti ada, tapi kan Pasti ya? itu sebenarnya bukan favorit di semua sate. Oh iya. Nah menurutku karena kamu tadi unsur pelebaran, pasar itu menurutku akan dihilangkan aja. Terus Ya, ditulisin Pasar Mbak Lala. itu tuh pasar loh. Jadi ini itu di pasar ternyata. Jadi orang nggak akan ke situ lagi. Akhirnya itu jadi Mbak Lala. Tapi Mbak Lala itu kan Tapi kita harus explore dekat Mbak Lala juga, Les. iya. Karena ternyata kenapa Berarti kan kultur Ben gue. kenapa Mbak Lala jualan di situ? Itu tuh yang gang-gang masuk itu, Ben. Itu sebenarnya semua Satenya? sate kambing, sate kambing, akiko, Karena jual domba. sumbernya kan pasti dari satu peternakan yang sama. Tapi yang paling terkenal sebenarnya katanya daerah itu tuh tongseng kepala yang banyak menu andalannya. Wih, Yang selain Mbak Lala loh. Jan. Kamu lihat videonya Melki Baca ada yang tuh yang dia nggak Tongseng tuh, kepala? tongseng Waduh, kepala kambing. Wih, Jan. Aku sebenarnya ya nggak tega kayak motong kayak aduh mangan motong. Iya kadang-kadang Pedes, Bro. bayang ke kewane kuwi urip Iya. Kelinci bener sih sate kelinci kali. landak, Bang. Landak. Landak kan bentuknya kayak tikus kan Iya. sebenarnya. Sate bokong petani mana. Wah, Rano lagi. Kira tangannya sih. Masuk sate bokong petani kan kadang-kadang nek macul kadang-kadang kayak rotok ketok sithik ya non sewu. Celeng. Tapi kadang saya bentuk ono kan, apik kan. Tapi kan emang apik. Emang rawan. tapi Ya, aku memang- sekali-kali mau nyoba yang situ tadi. Mana? Cempe. Cempe tadi bener. Cempe Senopati. Iya. Wah, coba pengen. Tapi kayaknya nama-namanya itu mending lebih enak kelata,
kambing muda itu udah paling Iya. cempe itu aku jadi bayangke soalnya. Tadi kita bahas, kita ngomongin ra gelem kelangan Jawane deh. Iya. Di antara resto-resto mewah. Oh ini ya, ini. Ini pojok itu. sebelah. Lewat kemarin Pojok-pojok ya. itu. Iya, cempe aku. Pas pertigaan situ. Iya. Cempe Tapi kita Senopati. sate-sate Tegal. Pasti. Nah, Kambing muda. sebenarnya Tegal, kamu masih ingat dulu pas kita MLI photoshoot, aku bawa sate domba itu nggak? Oh iya. Nah itu enak bang, aku selasi. pernah makan di Tegal juga enak sate-sate. Sate domba. Kambing. Domba. Tapi yo secara masakan yo dikecapi tok toh. Ya, celup. Bumbu celup. Sate celup oke menurutku. Sate celup Kemang. Heeh. Enak. Enak. Oh, ada namanya sate celup. Ada sate Dagingnya celup. lembut banget. Enak bang. Jadi dicelup bumbunya di gelas kecil kayak slokian gitu. Dicelup gitu. Enak bang. Kayak marangi. Oke. Hampir mirip marangi Itu lah. tuh kayaknya sapi ya, Les. Sapi. Iya kayak aku karena seneng aku. Masuk babi. Enggak kan kambing ada kambing. Masa Oh, enggak. masa bokong petani. Terlalu bokong. karena di Jakarta juga itu sate-sate cukup susah nyari sebenarnya. Oh iya. Ya banyak sih, tapi ya Banyak selera bang. kita mungkin. Banyak. Di sini itu semua perantau ada bang. Artinya misalnya golek sate enak sebenarnya ada, golek soto enak ada. Cuma mungkin tidak di jangkauan yang tempat tinggalmu deket ada gitu. Itu Misal benar. Jaksel, Kemang, Benar, karena Jakus gitu. kita di Pasti daerah ada. dimanjakan dengan makanan-makanan favorit di sekitar kita. Iya, Di sini misal ada effort. seenak-enaknya sate, nek kue tinggal neng Kemang, tapi sate neng Kelapa Gading mbok parani ora bentino. Ayo enggak. Ya enggak toh. Nah, jalanannya kemacetan biasa ya enggak lah. Enggak lah. Yang kemacetan biasa aja enggak, apalagi kalau macet banget. Iya, bukan itu. Kui jarak juga bisa menentukan apa gitu istilahnya di kuliner itu. Ada ketika kita nyobain satu makanan, terus jarak itu juga menentukan. Far away theory. Masuk main bahasa Inggris tok iki. Kompak kampek teori. Wus, semeng bahasa Inggris Malioboro. Malioboro rame enggak? Malioboro. Lebaran kemarin. Tapi kayaknya selalu Enggak selalu rame tapi bukan yang sampai dulu-dulu kan sempet yang wah Nggak bisa ini gerak. enggak, iya bisa gerak. Tapi ternyata yang kita sempat ngonten waktu itu Ceklok Kota Baru yang katanya ada berapa ribu pengunjung di Malioboro. Ternyata kan nggak segitunya bang, pas di sini. Ternyata emang itu katanya memang sosmed aja, termasuk kemarin yang Jogo Karyan itu. Oh. Yang Jogo Karyan itu, yang di sosmed itu sampai desek-desekan Bulan ini. puasa ya. Bulan puasa ternyata ya rame tapi nggak segitunya. Pas segitunya benar-benar. Nggak Aku juga segitunya. 2 kali mengalami itu di tahun baru sama kemarin pas pulang mudik itu lebaran. Ya aku nggak nyampe Malioboro, kalau anggap aja lah Malioboro rame, tapi selain Malioboro aman. Aman. Cuman rame-rame tok tapi nggak ada yang Tapi ya bagus lah, maksudnya biar orang juga nggak terlalu yang kalau dibilang sepi takutnya ke situ semua. Iya, Tapi nek dia serba ngomongin sepi. ini. Nek dia ngomongin sepi rono kabeh, Ya, sumpah. semua ada plus minusnya Semua lah. orang tuh ketika kita bilang sepi, pikirannya sama semua. Jogja Iya. katanya sepi, Jogja katanya sepi. Aku kemarin aja mudik hamin seminggu kereta biasa. biasa kosong. Ya enggak, ya isi, tapi kayak weekend kalau pulang dari Jakarta aja ke Jogja. Bukan sampai penuh sih. Anaknya dia ingin bukan koper. Enggak, itu zaman dulu, itu zaman dulu yang sampai ada Sampai ada penumpang ning potongnya toilet. ditalen ini gerbong. Wah, ditalen Aku ini sakit gerbong. balik. Ojo joge, aku ngantuk. Tapi ya lumayan padat lah si stasiunnya, tapi masih level normal terkendali. Normal, aman, terkendali ya. Itu. Bandara? Oh enggak, kamu enggak, road trip kemarin Road trip Amin pertama kali. berapa? Aku tanggal 26 lebaran tanggal berapa? Tergantung lebaran gua apa lebarannya orang-orang. 21 20 aku, 21 orang-orang. Aku 16 balik. Oh, 16. 16 aku perjalanan berangkat pagi nggak sih, siang jam Terus area beres area lumayan. Terus area aku kan nggak pernah ngerasain mudik, itu baru pertama kali. Nah setelah aku nyampe itu lihat Twitter, ternyata katanya itu rest area salah satu yang nggak paling rame itu lebaran kemarin katanya. Nah, iya dah. Nggak meriah katanya, kalau biasanya itu sponsor bener-bener gila-gilaan ya. Bener. Oh, branding Di mana-mana ada Tapi- umbul-umbul, Iya. bahkan jalanan tuh nggak ada umbul-umbul semua. Kita lewat umbul-umbul. Mosok ngene umbul-umbul kabeh. Tapi katanya itu lah sponsor
ternyata nggak sebanyak zaman dulu, katanya nggak semeriah zaman dulu. Kan biasanya juga ada aktivasi Les. Yang aku tahun kemarinnya lagi. Yang tahun kemarin. Itu aku masih ngerasain banyak aktivasi di rest area. Ya. Ada kayak kayak counter pain apa bagi-bagi. Iya. Ini enggak. Racun tikus. Enggak. Air mati. Sama yang aku alamin yang tahun kemarin tuh saking ramai. Kan aku ada momen udah balik Jogja, harus kesini lagi ada konten nobar lah itu. Aku sama Ican tuh, itu di rest area benar-benar aku mengalami ngantri ngising. Ngantri ngising itu adalah ngantri yang tidak kondusif, tidak slow. Rupanya curiga kabeh Ben. Pembunuh ya. Koruptor. Maksudnya satu sama lain tuh ngantri dengan kondisi yang nggak santai. Dan itu fun fact, si petugas toiletnya masih mencoba menenangkan. Santai mas, apa mas, tapi kadonya mulu. Orang harus tak pateni kok Pak. Tak pateni siji wis. Gak aku Itu ngantri ngising sumpah ngantri paling. Nek antri ngising ya sampai kan aku Pernah ning rest area ngantri. nggak mau aku. Wah, tapi ada pilihan lain pas itu. Mending aku keluar terus nyari mall dekat situ aku. Di tol. Lah iya maksudnya kalau di tol mending keluar tol cari di kota terdekat mana misal Cirebon paling dekat walaupun 2 jam lagi gitu. Mending aku nunggu sampai Cirebon. Pokoknya pas posisi itu tuh serba salah ngantuk, diminumin kopi, kena Tengah kopi, bondret. Tapi Pagi. berarti kondisi nggak normal. Tapi kamu tipe sebelum berangkat bener-bener yang semuanya kayak Harus keluar. Itu karena momenku waktu itu tuh aku belum terbiasa ngopi Ben. Waktu momen-momen itu, aku kalau ngopi tapi nggak gondrot dulu, pasti memancing bondrot gitu. Nah, kalau sekarang udah aman ngopi kapan aja. Kalau waktu itu aku masih inget, ketika aku pagi memberanikan diri untuk ngopi bondrot. Bondrotnya daerah mana? Bondrotnya itu daerah Pemalang masih inget. Oh, wah itu jauh dari ini sebenarnya. Jauh, Bang. Jarang apa Iya. rest area sumpah. Benar-benar mau ngantri satu sama lain saling pandang-pandangan dengan tatapan curiga dan tatapan negatif tinggi. Tapi kowe pas mlebu los aja. Aroma surgawi jelas. aroma surgawi, lereng Bromo, some keinjek, sawi basi semua campur jadi tapi beneran Bang itu WC-nya bener-bener basah semua. Lah iya Bang. Tenan kondisinya. Sumpah nek WC rest area wis jelas nggak bisa aku wis nggak bisa wis. Festival perang tai kok. Festival perang tai di rest area. Tapi kata itu sebenarnya mudik itu emang harus ada Strategi. Strategi karena kata Tirta juga ketika Dokter Tirta ketika kita mudik lama apalagi di mobil lama itu kita minum juga emang harus karena kondisi di dalam dehidrasi. Jadi sebenarnya kita ketika perjalanan jauh sering minum nguyang-nguyang wajar. Karena menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik supaya nggak lemes segala macam, menjaga fokus juga. Karena nek ra cukup mineral biasanya nggak fokus, terus ngantuk juga Bang. Mending kepuyuh daripada ngantuk Bang. Setuju. Iya toh? Mending kepuyuh, mending kepuyuh golek rest area apa menepi. Ngantuk medeni. Makanya aku kemarin agak memikirkan untuk pulang road trip sebenarnya mikir ngantuk Ben. Kayak wedi Aku ngantuk. Maksudnya aku perjalanan Jakarta Bandung aja bisa ngantuk sampai ngantuk 3 kali. 3 kali itu ya alhamdulillah ya belum sampai yang micro sleep ya. Tapi wes kriap-kriap wes sampai ngene aku loh. Ngantuk sampai ngene pundak yang ngangkat. Aku paling parah sama Ican sampai pernah habis udah keluar tol di lampu merah tidur berdua. Oh yang itu. Ican nyetir tidur, aku juga tidur sampai yang bangunin bapak-bapak di luar. Mas mesti cuma Oh iya. Iya. Kok tak kira kok ning rest area ya? Ning lampu merah. Ican ngeterin kowe. Iya, habis itu kan subuh-subuh kan. Ngeterke nanti. Bandara. Oh. Berarti ngasih digeprok-geprok bapaknya mobilnya. Wates. Lampu merah, enggak nyampe Wates, belum nyampe Wates ya. Lampu merah Baru Wates loh. Digeprok-geprok bapak. Pak, kita melaku, bapaknya turunin jalan. Wow. Ternyata keturun. Bukan, maksudnya Mas. Oh si Jo, aku mau turu kene. Oh berarti gue spotnya bapaknya. Tapi akhirnya aku maksanya pas balik ke Jakartanya, kalau ke Jogjanya aman banget aku. Nggak tahu kenapa nggak ngantuk.
enak banget nyetir. Pas balik aku tidur di rest area ini requestnya Pabrik gula. Pabrik gula. itu. Berbes Pada tahu ya. Ya pada tahu Orang itu banget, Bang. itu umum banget bang. Umum, Tapi ini utama. pabrik gula nih tengah wengi bang. Wakah nyamuk bang. Makanya Oh. kalau akeh bapak-bapak tutul untuk AC terus pernah tak tekoni, Pak, ini ada tuh telurnya saking berbes nama terus, nggak tahu. Itu tahu. Wah, di telurnya saya silat asin. Kok kayak wis tak ya? Sering. Tapi emang ndokasen kayak banget ngono. Oke, tapi Ndokasen beneran. kita nggak tahu loh kan kadang ini ndokasen wis lawas apa anyar kadang. Jujur kadang rada saksi. Karena kan yang rest area KB tidak apa ya, kita juga curiga. Iya. Kadang-kadang Kecuali ditulis expirednya berapa gitu. atau kita tahu itu ganti tiap hari gitu. Iya. Terus kan kita nggak tahu itu Nggak ganti tiap tahu. hari apa enggak. Iya, dan- Jangan-jangan asinya itu emang karena suwe. Karena suwe, karena sempakmur atau ganti. Dogma sih. Biasa.